Nah, pemirsa, sore ini Kementerian Agama Republik Indonesia akan menggelar sidang isbat penetapan Idul Fitri 2024 atau 1 Syawal 1445 Hijriah. Sidang isbat akan dilaksanakan secara tertutup, kemudian akan digelar press conference setelahnya. Beginilah situasi terkini persiapan press conference di lobi utama Gedung Kementerian Agama di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Mengutip dari situs resmi Kementerian Agama, pada Selasa 9 April 2024 akan digelar press conference yang akan dihadiri oleh Komisi 8 DPR RI, pimpinan MUI, Duta Besar Negara Sahabat, perwakilan organisasi masyarakat Islam, pakar falak dan astronomi, lembaga terkait seperti BMKG hingga tim hisab Ruqyat Kemenak. Pelaksanaan sidang isbat merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 52A tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama memberi isbat kesaksian ruqyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Rangkaian sidang isbat akan diawali dengan seminar pemaparan posisi hilal oleh tim hisab Ruqyat Kemenak. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Kemenak RI terkait sidang isbat 1 Syawal 1445 Hijriah akan disampaikan rekan Anwar Fuadi. Adi, apa agenda yang sedang berlangsung di Kemenak RI saat ini? Ya Vera, memang saat ini di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta Pusat ini sudah semakin ramai para undangan yang hadir begitu dalam sidang isbat 1 Syawal 1445 Hijriah ini sudah mulai memasuki auditorium HM Rashidi tempat dilaksanakannya nanti pemaparan posisi hilal dan juga dilanjutkan dengan sidang isbat awal Syawal 1445 Hijriah. Dan saat ini memang kondisinya sudah ramai dan nanti akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan pemaparan posisi hilal dari tim hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan nanti ini juga bisa disaksikan secara langsung oleh masyarakat karena disiarkan melalui streaming YouTube Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini tim hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia sudah memiliki data astronomi terkait dengan posisi hilal di hari ini atau tanggal 9 April 2024 ini. Kurang lebih nanti di wilayah Indonesia ini posisi hilal di ketinggian 4,5 sampai dengan 7 derajat. Lalu kemudian sudut elongasinya adalah di kisaran 8 sampai 10 derajat. Artinya kalau kita merujuk kepada kriteria Mabims, ini sudah sesuai dengan kriteria dan diperkirakan kemungkinan besar besok sudah masuk 1 Syawal 1445 Hijriah atau sudah lebaran Hari Raya Idul Fitri. Namun ini tentunya perlu juga dikonfirmasi dengan Ruqyatul Hilal yang pengamatannya dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia, dimulai dari Merauke tentunya sampai nanti ke Sabang dari 120 titik yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kalau saya cek tadi Vera, untuk pengamatan sendiri di wilayah Merauke ini sudah bisa dilakukan pada pukul 17.42 waktu Indonesia Timur, yang mana ini lebih cepat 2 jam begitu ya dari waktu di Jakarta. Sedangkan nanti yang terakhir di wilayah Sabang untuk pengamatannya sendiri bisa dilakukan pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat sesuai dengan terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib. Saat ini tentu di daerah pengamatannya terus berjalan dan nanti data-datanya akan masuk ke Kementerian Agama Republik Indonesia untuk kemudian dibahas atau dimusyawarahkan bersama-sama baik itu dari Ormas Islam, tentunya juga dari Kemenak, lalu kemudian ada disaksikan juga oleh perwakilan negara-negara sahabat dan pasti juga ada ilmuwan yang kemudian juga melakukan pengamatan baik itu dari BRIN, BMKG dan juga dari ITB Bosya yang juga sudah hadir di sini nanti untuk bersama-sama mengikuti sidang isbat yang hasilnya akan diumumkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia didampingi juga nanti oleh Wamenak, Dirjen Bimas Islam, dari Komisi 8 DPR RI dan juga dari Majelis Ulama Indonesia. Di belakang saya nanti akan diumumkan sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sebenarnya kalau kita berkaca kepada sidang isbat penetapan awal Ramadan 1 bulan yang lalu, untuk proses sidang yang berlangsung secara tertutup ini sebenarnya tidak berlangsung terlalu lama, hanya sekitar 10 sampai 15 menit saja. Setelah kemudian tercapai kesepakatan lalu kemudian akan langsung diumumkan karena ini tentunya sudah dinanti-nanti oleh masyarakat. Nanti mereka akan takbiran begitu ya untuk menyambut hari kemenangan 1 Syawal 1445 Hijriah. Kita akan nantikan nanti hasilnya seperti apa, meskipun kemungkinannya berdasarkan hitungan astronomi ini akan jatuh pada tanggal 10 April 2024. Lalu kalau kita tarik lagi ke belakang Vera terkait dengan penetapan awal bulan
bulan dalam penanggalan Hijriah atau bulan Komariah, ini ada dua metode yang digunakan begitu. Masing-masing jadi memiliki kekuatan atau kemudian dasar hukumnya masing-masing, sehingga apapun metode yang digunakan tentunya harus saling menghargai. Tapi pada prinsipnya adalah untuk metode hisab ini sendiri adalah melihat formulasi astronomi, dan ini biasanya sudah bisa diketahui jangka panjang. Itu juga lah yang kemudian digunakan oleh Muhammadiyah, sehingga mereka sudah bisa menetapkan 1 Syawal adalah pada tanggal 10 April 2024 besok. Lalu kemudian ada metode lain, yaitu dengan Rukyatul Hilal atau melihat langsung hilal dengan menggunakan peralatan-peralatan yang ada seperti misalnya teleskop, lalu kemudian juga menggunakan komputer, dan pengamatan dilakukan di tempat atau di titik-titik yang memang sudah sesuai dengan kriteria. Nanti hasilnya ketika mereka bisa melihat hilal, mereka akan disumpah dari Pengadilan Agama yang ada di titik masing-masing, dan hasilnya kemudian akan diserahkan di Kementerian Agama Republik Indonesia untuk kemudian dimusyawarahkan dalam sidang isbat dan juga diumumkan. Nah, kemudian tentunya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia mengakomodir semuanya, sehingga dalam hal ini ada jembatan begitu ya, dalam metode hisab dan juga dalam Rukyatul Hilal ini ada jembatan di sana untuk kemudian bisa memberikan kepastian kepada umat Islam di Indonesia terkait dengan hari-hari besar, terutama tentunya 1 Syawal 1445 Hijriah. Dalam pelaksanaan Rukyatul Hilal atau pengamatan hilal ini, yang menjadi acuan atau panduannya adalah hisab yang telah dilakukan sebelumnya. Ini memperkuat agar nanti Rukyatul Hilal yang dilakukan di sejumlah titik yang ada di Indonesia ini bisa berlangsung akurat. Selain itu, ada panduan lain yang disiapkan untuk kriteria visibilitas hilal yang disepakati oleh Menteri Agama dari 4 negara di ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Singapura begitu. Dalam metode yang kita kenal dengan kriteria MABIMS yang sudah ditetapkan ini, untuk ketinggian minimalnya adalah 3 derajat dengan sudut elongasi atau sudut jarak antara matahari dan bulan ini 6,4. Ketika sudah melewati kriteria, maka dinyatakan ini hilal sudah terlihat. Jadi sebenarnya tidak ada dikotomi di antara dua metode yang sudah ada dan sudah dikenal lama di Indonesia ini. Yang pasti untuk Kementerian Agama Republik Indonesia ini memandang perlu untuk mengakomodir semua pemahaman atau semua yang menjadi prinsip dari ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Salah satunya dilakukan dengan sidang isbat yang digelar pada hari ini. Sebelumnya kita tahu ada usulan juga begitu dari Muhammadiyah untuk sidang isbat tidak perlu lagi dilakukan karena memang untuk posisi hilal ini sudah diketahui begitu ya. Termasuk dari Kementerian Agama juga sudah mengetahui posisi hilal di kisaran ketinggian 4 sampai dengan 7 ini berdasarkan hitungan astronomi. Tetapi kembali lagi Kementerian Agama dari pemerintah begitu merasa perlu untuk mengakomodir masyarakat, memberikan kepastian kepada masyarakat terkait dengan perayaan hari-hari besar dalam Islam ini, terutama khususnya untuk 1 Syawal 1445 Hijriah ini. Selain itu, ini juga menjadi forum untuk diskusi keilmuan terkait dengan penetapan ataupun juga untuk penentuan awal bulan Hijriah begitu, karena di sini tidak hanya para ulama, lalu kemudian ada ilmuwan dan juga sejumlah ormas yang bisa bertukar pikiran terkait dengan hal ini, sehingga sidang isbat ini dipandang perlu untuk tetap dilakukan. Dan Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengatakan sebelumnya dalam sejumlah diskusi, terutama dari Dirjen Bimas Islam ini mengatakan bahwa apa yang saat ini digunakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama adalah yang paling mutakhir, yang terus disempurnakan, apalagi sudah yang kita gunakan saat ini menggabungkan bagaimana kemudian hasil hisab dikonfirmasi lagi dengan rukyat, sehingga diharapkan ini hasilnya bisa akurat dan apa yang ditetapkan ini juga bisa sesuai begitu ya. Namun kembali lagi, kalaupun terjadi perbedaan, ini adalah penting untuk saling menghargai karena kita juga sudah biasa dengan perbedaan-perbedaan yang ada, apalagi pada penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah ini diprediksi akan sama, yaitu pada tanggal 10 April 2024 besok. Namun yang menjadi kendala sekarang adalah terkait dengan cuaca. Di sejumlah daerah cuacanya itu berawan atau cenderung hujan juga, sehingga ini nanti yang berpotensi akan menghalangi terlihatnya hilal. Begitu juga di Jakarta, di gedung Kementerian Agama Republik Indonesia tempat saya melaporkan saat ini juga gerimis begitu ya, dan juga mendung. Ini juga nanti akan menghalangi hilal ini bisa terlihat. Tapi kembali lagi, nanti akan dibahas sedemikian rupa dan juga ahli-ahlinya sudah berkumpul di sini untuk kemudian menentukan awal Syawal atau 1 Syawal 1445 Hijriah ini. Kita akan nantikan bersama-sama hasilnya akan seperti apa, dan juga sembari menunggu data dari berbagai daerah ini masuk dari 120 titik, karena belum semuanya bisa melakukan pengamatan, khususnya di Indonesia Barat yang tercepat, katakanlah misalnya di Jawa Timur ini juga masih belum bisa diamati, mereka juga masih menunggu seperti yang dilaporkan juga tadi dari Surabaya
Surabaya. Mereka juga masih menunggu untuk pengamatan yang akan dilakukan pada sore hari ini. Dan yang pasti kita akan lihat bersama nanti untuk keputusannya sendiri akan disampaikan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia berdasarkan dua pertimbangan. Kalau kita melihat dari sidang isbat yang berlangsung sebelumnya ada dua pertimbangan. Yang pertama adalah berdasarkan hasil hisap dari tim hisap dan rukyat Kementerian Agama. Yang kedua adalah berdasarkan laporan dari 120 titik yang ada di seluruh Indonesia. Itulah yang kemudian nantinya akan menjadi pertimbangan selain memang ada kesepakatan atau musyawarah yang dilakukan dalam sidang isbat penentuan untuk menentukan awal Syawal atau 1 Syawal 1445 Hijriah Lebaran Idul Fitri tahun ini. Lalu kemudian informasi lain yang juga dapat kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan sidang isbat ini adalah sidang isbat ini merupakan bisa dikatakan bentuk verifikasi begitu ya dari pengamatan yang sudah dilakukan baik itu hisap dan juga rukyat, sehingga lebih pasti lagi informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan penetapan untuk hari-hari besar dalam Islam, khususnya adalah penentuan 1 Syawal hari kemenangan yang diprediksikan akan jatuh pada esok hari. Namun sekali lagi kita perlu menunggu data-data masuk dari sejumlah wilayah di Indonesia terkait dengan untuk penetapan pada hari ini. Nah, lalu kemudian hal yang juga disoroti adalah terkait adanya usulan juga dari Muhammadiyah terkait dengan penggunaan kalender global begitu untuk menyeragamkan jatuhnya awal bulan Hijriah di seluruh dunia. Dari Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri ya memang menghargai usulan dari Muhammadiyah tersebut, karena dari usulan Muhammadiyah tersebut ada satu tanggal atau penanggalan tunggal yang bisa dijadikan dasar nantinya untuk penetapan awal dari bulan Hijriah di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Namun kembali lagi, Kementerian Agama Republik Indonesia berpandangan bahwa apa yang sudah diterapkan di Indonesia saat ini dengan melihat hasil hisap lalu kemudian dikonfirmasi lagi dengan Rukyatul Hilal adalah yang paling mutakhir, yang dirasa paling akurat oleh pemerintah Republik Indonesia. Sehingga untuk saat ini Kementerian Agama Republik Indonesia masih berpegang kepada pelaksanaan sidang isbat berdasarkan hasil hisap dan juga rukyat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Sekali lagi perbedaan pendapat tentunya hal yang biasa juga yang sudah kita alami begitu ya di Indonesia ini. Imbauan dari Kementerian Agama Republik Indonesia adalah saling menghargai satu sama lain dengan prinsip masing-masing, tentunya dengan dasar hukum yang sudah ada begitu dalam kepercayaan dan juga apa yang diyakini masing-masing ormas Islam di Indonesia ini. Vera. Baik, terima kasih Anwar Fuadi melaporkan langsung dari Kemenak RI Jakarta. Kita nantikan bersama nanti sidang isbat sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat ya.